Kamu mau duit nggak? Pak asisten, kasihkan dia 100 apa 5.000? Tuh. Kasih dia apa dia hadiahnya? Kenapa itu dikasih? Kenapa itu? Kau tahu nggak kenapa dikasih itu? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi rekan-rekan jejak planters, pejuang nafkah. Salam tanam berduri, se-Indonesia dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam beraktivitas. Semoga produksi hari ini lebih banyak dari hari sebelumnya. Amin. Oke, 37 subscriber hari ini, alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan sudah memberikan dukungannya. Oke rekan-rekan ya, dalam dunia perkebunan atau kelapa sawit, jika kita ulik, banyak sekali hal kecil namun sangat memberikan dampak atau manfaat yang sangat besar sekali jika digali satu persatu. Kemudian di perkebunan kita mengenal ya, ada 7 disiplin panen. Nah, jargon ini sudah menjadi budaya kebun dan tentu saja ya ada manfaatnya. Ada 7 sabta panen yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan kita ya. Yang pertama buah matang, panen buah matang. Kemudian yang kedua tentu buah mentah ya, 0%. Yang ketiga, pelepah sengkle tidak ada. Dan yang keempat, pelepah disusun rapi di gawangan mati. Kelima, berondolan diikuti bersih seluruhnya. Dan keenam, buah dan berondolan disusun rapi di TPH. Dan yang ketujuh, tidak ada tangkai panjang. Hari ini rekan-rekan ya, satu budaya panen akan kita kupas, tujuan dan juga manfaatnya. Tetap stay tune di channel kami. Jika bermanfaat mohon dukungan di like, subscribe, dan berikan komentar positifnya rekan-rekan. Dalam 7 sabta panen, salah satu diantaranya adalah susun pelepah rapi di gawangan mati atau di antara pokok. Budaya susun pelepah di antara pokok ini wajib menjadi budaya standar untuk setiap ancak panen. Kenapa demikian? Tentu banyak manfaat yang tanpa rekan-rekan sadari memiliki manfaat yang banyak sekali ya. Pelepah sawit yang disusun di antara pokok ini sama ini atau di gawangan mati, nah ini memiliki manfaat. Salah satunya adalah sebagai sumber bahan organik untuk tanaman kita ya. Jadi bisa meningkatkan kesuburan tanah. Nah, nutrisi akan diserap oleh tanaman dan membantu meningkatkan produksi ya. Di daun-daun ini, pelepah-pelepah ini akan terurai secara alami ya, memperbaiki struktur tanah, kemudian memberikan nutrisi yang bermanfaat bagi tanaman kita, bagi sawit kita, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjaga kelembapan tanah kita. Jadi ketika musim panas ya, tanah di dalam blok ini juga bisa mengalami kekeringan. Jadi bukan saja hanya di luar blok, atau walaupun tidak terkena matahari juga bisa mengalami keringan. Nah, pelepah-pelepah yang disusun di antara pokok ini sangat bermanfaat ya untuk menjaga kelembapan tanah kita. Kemudian yang ketiga adalah erosi. Jadi pelepah ini juga bermanfaat
ketika kita akan melakukan pupuk ya. Di pupuk kita tidak mudah terbawa oleh air atau tidak mudah erosi oleh air hujan. Jadi pelepah ini mengikat atau menahan pupuk-pupuk yang terkena air hujan. Nah, kalaupun ada air, dia akan tertahan di sini ya. Manfaat berikutnya tentu saja ya, sebagai bahan organik untuk tanaman ya. Ketika daun-daun ini sudah terurai, sudah membusuk, dia akan menjadi sumber bahan organik yang tentu saja bermanfaat bagi tanaman kita ya. Jadi selain ada fiber jangkos, kemudian solid juga bisa kita berikan, atau abu boiler. Nah, salah satunya adalah daun atau pelepah. Setiap kali kita panen akan disusun di antara pokok ini. Nah, yang paling penting adalah menciptakan ruang gerak bagi pemanen yang sedang melakukan panen ya. Jadi boleh atau bisa dibayangkan ya rekan-rekan, jika pelepah tidak disusun di antara pokok ini, nah, ruang gerak pemanen pasti akan menjadi sempit dan tentu akan meningkatkan risiko kecelakaan kerja ya. Mereka pasti fokus untuk melihat buah ke atas atau pelepah di atas, sementara di bawah pelepah berserakan, dan itu akan mengganggu ya produktivitasnya. Waktu panen juga akan semakin lama ya, efisiensi dan efektivitas akan terganggu tanpa disadari ya. Jadi dapat meningkatkan ruang gerak. Nah, jika pelepah disusun di sini, pasti potensi losis itu ada, karena jangankan untuk bergerak ya, di berundolan pun pasti akan susah. Seperti itu ya rekan-rekan ya. Nah, untuk pelepah ini ya, seharusnya setiap kali mereka panen itu turun pelepah, turun buah, turun pelepah. Itu juga ada manfaatnya. Nanti kita akan membahas pada segmen berikutnya ya. Pada segmen berikutnya manfaat dan tujuannya. Nah, saran saya sebaiknya pelepah ini kita bagi 3 ya. Nah, ini dibagi 3. Bagi 3 supaya hancurnya itu lebih cepat ya, terurainya lebih cepat. Nah, ada hal yang salah di sini. Nah, ini pemanen mungkin perlu kita tertibkan kembali. Tangkai pelepah ini harusnya menghadap ke dalam ya. Harusnya menghadap ke dalam. Jadi yang di luar ini hanya tajuk atau ujung pelepahnya saja. Nah, ini tujuannya adalah supaya pemanen lebih leluasa di dalam pasar pikul ini. Jadi resiko pemanen menabrak atau menginjak terkena duri itu kecil sekali ya. Jadi harusnya tangkai ini yang besar ini harusnya dia ada di dalam, dan yang kecil itu pucuknya harusnya menghadap ke luar. Nah, itu. Jadi itu yang belum jalan sampai saat ini. Terus kami lakukan sosialisasi secara bertahap ya. Karena tujuan sebenarnya adalah untuk mereka, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi manfaat dan tujuannya supaya mereka selamat dalam melakukan pekerjaannya. Itu yang bisa saya jelaskan rekan-rekan ya. Jadi mohon maaf jika apa yang sudah saya sampaikan tadi tidak berkenan atau tidak sesuai dengan pendapat rekan-rekan yang lain. Berbeda pendapat kita mungkin boleh, tapi pasti tujuannya tetap sama. Itu cara penyampaian atau komunikasi saya mungkin masih terbatas ya rekan-rekan. Jadi semampunya saya akan membagikan hal-hal yang sebenarnya di luar atau hal-hal yang orang lain belum pahami, namun manfaatnya banyak. Nah, itu ya.
Sekali lagi saya mohon maaf rekan-rekan planters jika ada salah kata, salah penyampaian informasi ya, mohon dimaafkan ya. Jika video ini bermanfaat, tolong di subscribe ya rekan-rekan, supaya channel ini bisa berkembang. Dukung kami terus, dan komitmen saya akan membagikan sedikit ilmu pengetahuan atau informasi tentang dunia perkebunan kelapa sawit ya, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Bangunan apa saja yang ada di perkebunan, budaya apa saja yang ada di perkebunan. Nah, nanti kita akan satu persatu akan upload di video di channel ini ya. Mungkin rekan-rekan yang akan melakukan atau bekerja di perkebunan kelapa sawit sebagai asisten atau mandor, bisa mengambil pelajaran sedikit dari channel ini ya. Jadi semoga bermanfaat ya rekan-rekan ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Setelah ini kita akan sidak pemanen. Rencana kita akan memberikan bonus ya untuk pemanen, bagi pemanen yang menyusun ancanya secara baik, menyusun pelepahnya secara baik, maksud saya ancanya bersih, songgohnya juga terawat ya, progresifnya terawat, rapi, kita akan memberikan reward 100.000. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita ada di Blok E5 ya. Kita sedang sidak pemanen yang sedang potong buah. Nah, ini bersama Pak Asisten. Kita cek salah satu anggotanya sedang melakukan panen. Mantap, dapat soleh. Banyak buahmu. Masukin. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing, the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Nah, itu Pak Mandor lagi bantu anggotanya. Panen. They wanna fill your every doubt. Oh, hati-hati pelepam. Berapa AKP AKP Van? Rendah ya?
jalan-jalan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Tor, kenapa susunan pelepahmu itu rapi sekali? Apa kiat-kiatmu Life towards regret. sama anggota? I'll fight for what I love Standar with saja, every breath. standar perusahaan. My past is filled with things I won't Jadi tidak bosan-bosan lah ingatkan pemanennya. push me to my best. Tidak izin rapi, Treat the worst of Kena denda. servis lagi. Oh, suruh ulang. Ya, Begitu semua. ya, Makanya pada disiplin ya. ya. Susunan pelepahnya rapi nih, grup 3. Ada denda nggak biasanya? Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Tahu tujuannya? Kenapa turun buah, turun pelepah? Apalagi tujuan lain? Nah, betul. Kamu kalau pelepahnya 3 bersusun di atas, kamu malas nggak ambil? Hah? Kalau misalkan songgonya banyak, ya malas kan? Iya kan? Nah, salah satu tujuannya itu. Potensi losis pasti lebih tinggi dibanding dengan songgo 1. Pasti nampak buah itu, ya kan? Matang atau tidak, ya nggak menurut ya? Ya, mempercepat panen, banyak tujuannya, ya. Mempermudah kamu lah. Manfaat lain ya, kita kan ada standar pelepah, tapi itu terlalu panjang kalau dibahas. Kamu pun nggak akan ngerti nanti. Intinya kamu cepat lihat buah matang itu adanya di mana, ya kan? Terus panenmu lebih cepat waktunya. Membayangkan kalau misalkan pelepahmu ada 5 songgo, 3 songgo, 4 songgo, ya kamu pun malas ngambil. Jangankan kamu, saya pun malas. Lihat aja malas, ya kan? They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Mantap ya. Kamu mau duit nggak? Pak asisten? Silakan dia.
100 apa 5.000? Tuh. Ini kasih dia apa dia hadiahnya? Kenapa itu dikasih? Kenapa itu? Kau tahu nggak kenapa dikasih itu? Hah? Oh, enggak, karena kamu susun pelepah rapi. Hari ini safety kamu pakai ya. Terus pelepahmu bersih, ancamu bersih. Sama mandor kamu nurut. Ya, apa diinstruksikan sama asisten sama mandor harus diikuti lah ya. Oke lah, buah mentah nggak ada. Banyak potongan kemarin. Oke lah ya, jaga ancamu ya. I'm not wasting any more